Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas pelajaran agama dengan tema membumikan Islam di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Ramadan dengan NIM 1923 1275. Ada juga Rifangga dengan NIM 1923 1898. Ada juga Maulana Hasan dengan NIM 1923 1940. Ada juga Rafli 1923 0625 dan juga Rizky Kusuma 1923 1945. Baik, saya Krisna ingin membacakan terlebih dahulu tentang tugas ini. Yang pertama, Islam di Indonesia. Islam telah menjadi semangat perjuangan bangsa Indonesia sejak masa kerajaan hingga kemerdekaan. Banyak tokoh dan ulama Islam seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Walid Wahid Hashim turut berperan dalam kemerdekaan dan perumusan dasar negara. Nilai-nilai Islam yang menentang ketidakadilan dan menjunjung persatuan menjadi kekuatan dalam perjuangan bangsa. Namun, pasca kemerdekaan, spirit Islam mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk Muslim di Indonesia menurun. Umat Islam kini dinilai kurang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, Indonesia masih tertinggal di berbagai sektor. Terdapat 5 masalah utama dalam keberagaman umat Islam saat ini. Eksklusivisme dan fundamentalisme dominasi ritual pribadi dibanding kepedulian sosial, penafsiran teks suci yang kaku, politisasi Islam, dan ketakutan terhadap modernisasi. Pola pikir ini menghambat kemajuan umat Islam di Indonesia. Ya, jadi nama saya adalah Rizky Kusuma Wijaya. Saya akan membacakan slide selanjutnya. Ada fik dan adat. Dalam dalam usul fik dikenal kaidah al-adah muhakkamah. Artinya, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat bisa menjadi dasar dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat di Indonesia. Hal ini tampak dalam praktik warisan dan pernikahan. Contohnya, di Banjarmasin dikenal adat perpantangan dan Yogyakarta Solo dikenal dengan sistem gonogini yang memperlakukan harta suami istri sebagai milik bersama. Ketika salah satu meninggal, harta dibagi dua, separuh untuk yang hidup, separuh untuk diwariskan menurut hukum Islam. Meskipun ini menyimpang dari ketentuan secara tekstual, ulama tidak menolak praktik ini karena dianggap sebagai bentuk penyesuaian budaya lokal dan dihargai sebagai adnal kaulani atau pendapat yang diakui walau bukan yang utama. Dalam pernikahan, hanya beberapa unsur yang menjadi syarat sah menurut Islam. Ijab kabul, wali, saksi. Sementara itu, pelaksanaan adat seperti upacara pernikahan tradisional, misalnya busana pengantin Jawa, Jawa yang menampakkan bahu, tidak dianggap melanggar ajaran secara prinsipil selama nilai-nilai inti seperti tanggung jawab, nafkah, dan hak-hak keluarga tetap dijaga sesuai syariat. Namun, penyesuaian dengan adat hanya dibolehkan pada ranah budaya, bukan norma agama. Misalnya, ayah angkat tetap bukan wali nikah, karena ini adalah ketetapan syariat, bukan kebiasaan yang bisa dinegosiasi. Contoh lain datang dari pendidikan. Di Timur Tengah, anak laki-laki dan perempuan dipisah hingga tingkat perguruan tinggi karena alasan kematangan emosional dan moral. Namun, di Indonesia, koedukasi atau pendidikan campuran dibolehkan oleh para ulama karena sekolah dianggap sebagai tempat yang aman. Ini menunjukkan bahwa logika sosial keagamaan bisa berbeda, meskipun tujuannya tetap sama, menjaga nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pembentukan hukum Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa adat dan budaya lokal bisa masuk dalam kerangka syariah selama tidak merusak substansi norma agama. Inilah yang menjadi bagian dari proyek pribumisasi Islam. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 1923065. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana prinsip hukum Islam atau NAS bersifat tetap namun aplikasinya bisa berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Contoh sederhananya adalah zakat. Dulu ada zakat ditentukan atas gandum, tapi di Indonesia bisa diganti dengan beras karena mengikuti makanan pokok masyarakat.
Ini bentuk istihad yang mengacu pada maqasid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam. Contoh berikutnya ada poligami. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 3 disebutkan bahwa poligami dibolehkan dengan syarat adil. Dulu adil diartikan secara teknis adil dalam waktu dan nafkah. Sekarang makna keadilan juga mencakup keadilan emosional, perasaan, istri. Karena itu poligami dibatasi dan diatur dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Kemudian ada wasiat wajibah yang diterapkan di Mesir untuk mengurangi ketimpangan hak waris. Sepertiga harta dibagi rata dulu sebagai wasiat wajib, lalu sisanya baru dibagi sesuai nas. Ini menunjukkan bahwa ijtihad tetap dilakukan demi keadilan sosial. Lalu dalam isu kependudukan, sterilisasi sementara seperti vasektomi dan reversible diperbolehkan. Ini berdasarkan kaidah al-darurah tabitul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan yang dilarang, dan al-hajah dan zulu manzilat al-darurah. Kebutuhan mendesak dianggap secara dengan darurat, jadi demi kepentingan makro seperti pengendalian jumlah penduduk, kebijakan ini bisa diterima. Saya Maulana Hasan. Weltan Saung Islam. Nilai dasar Islam, keadilan, kesamaan, dan demokrasi Syuriah. Menurut Dr. Muhammad Abu Jahrah dan para ahli lain, nilai dasar yang mendasari kehidupan masyarakat Islam adalah keadilan, kesamaan, kualitas, demokrasi, khususnya konsep Syuriah atau musyawarah. Prinsip operasional dari nilai-nilai dasar ini tercermin dalam kaidah fikih tasyarruful iman ala rayatihi nutun bil maslahah. Artinya tindakan pemegang kuasa harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya. Jadi secara modern ini menuntut penegakan demokrasi, sosial, kesamaan di hadapan hukum. Dua, masalah belum terbuktinya kesepakatan Weltan Saung Islam. Idealnya umat Islam perlu memiliki kesepakatan minimal mayoritas tentang pandangan hidup Weltanschauung Islam. Sayangnya hingga kini belum ada kesepakatan yang mapan. Akibatnya umat Islam sibuk mempersoalkan hal-hal simbolik dan perifera seperti apakah negara Islam atau sekuler. Apakah pendidikan agama harus dimasukkan dalam undang-undang, penggantian istilah lokal dengan istilah Arab, sembahyang jadi sholat, mushal, musola dan lainnya. Ini merupakan gejala krisis identitas, di mana aspek simbolik lebih diutamakan daripada esensi nilai-nilai dalam Islam. Silakan saya Devang Rizky Naraya. Saya akan membacakan untuk slide berikutnya, yaitu keberagaman gender di Indonesia. Yang pertama, jenis kelamin dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Di yang utama ini poinnya adalah masyarakat Indonesia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan sensus penduduk 2010, laki-laki di Indonesia ada 119.630.913 orang, dan perempuan ada 118.010.413 orang. Pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,49% per tahun yang menyebabkan penduduk terus meningkat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai persoalan di masa depan. Oleh karena itu, perlu upaya untuk memperlambat pertumbuhan penduduk. Pertanyaan pentingnya yaitu apa yang dapat dilakukan untuk memperlambat pertumbuhan pendudukan? Misalnya, yaitu penyuluhan tentang keluarga berencana, pendidikan penggunaan kontrasepsi, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengatur jarak kelahiran, dan lain sebagainya. Lalu ada konsep gender dan perilaku berdasarkan jenis kelamin. Gender adalah perilaku atau sikap yang muncul karena perbedaan jenis kelamin, tetapi bukan disebabkan langsung oleh jenis kelamin biologis. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, anak laki-laki mengangkat meja, anak perempuan menyapu. Lalu anak perempuan menjadi sekretaris atau bendahara kelas.
Perilaku ini berdasarkan pada pandangan atau norma masyarakat yang memberikan tugas tertentu sesuai jenis kelamin. Karena ini adalah pandangan sosial, maka perbedaan gender dapat berbeda antara masyarakat dan budaya. Perbedaan gender dalam masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mengikuti garis keturunan patrilineal atau garis keturunan ayah, sehingga nama marga mengikuti marga ayah. Ada pula masyarakat yang lebih mengutamakan kedudukan anak perempuan dalam keluarga, yaitu matrilineal. Sekian dan terima kasih.